اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terkirim dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta umatnya yang senantiasa menapaki jalannya sampai hari kiamat. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali kajian dengan tema pembahasan berkenalan dengan manhaj salaf. Dan ini adalah bahagian yang kelima. Kita akan terangkan pada malam hari ini insyaallah taala bagaimana manhaj salaf di dalam perkara akidah. Bagaimana manhaj salaf di dalam perkara akidah. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akidah secara bahasa diambil dari kata al-aqd. Al-aqd artinya adalah simpul yang sangat kuat. Dan terkadang penggunaan akidah atau al-aqd juga dimaknakan padanya suatu ikatan perjanjian. Seorang yang menikah, maka dia melakukan akad perjanjian untuk senantiasa berada pada apa yang ia menjadi tujuan dari pernikahannya. Demikian pula orang yang melakukan transaksi jual beli, maka dia melakukan akad dalam jual beli, ikatan perjanjian yang menghubungkan antara kedua belah pihak. Maka itu akidah secara bahasa diambil dari kata al-aqd yang artinya simpul yang sangat kuat. Adapun menurut istilah syar'i, maka akidah punya dua makna. Makna secara umum dan makna secara khusus. Adapun makna secara umum, maka akidah adalah keimanan yang pasti dan ketetapan pasti yang tidak dihinggapi dengan adanya keraguan. Keimanan dan keyakinan pasti yang tidak mungkin dihinggapi dengan apa yang namanya keraguan. Dan ini tentu saja menutup mata dari apakah akidah itu benar ataukah salah. Kapan seseorang punya keyakinan, punya keimanan terhadap sesuatu dan ia tidak ragu di dalamnya, maka itu akidah. Ini maknanya secara umum. Adapun akidah dengan makna secara khusus, maka yang dimaksud dengan akidah adalah keimanan yang pasti akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Mencakup 6 rukun keimanan. Nah, itulah pembahasan akidah. Dan juga mengimani semua yang datang di dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pokok-pokok agama, perintah-perintahnya dan kabar-kabarnya, serta mengimani semua yang disepakati oleh para pendahulu kita dari kalangan salafun saleh tentang hukum-hukum syariat. Berikut perkara yang berkaitan dengan perintah dan larangan, ya,
kemudian takdir dan syariat, kemudian dia berpasrah diri dengan semua itu, menerima dan tunduk kepadanya. Itulah akidah secara khusus. Nah, dan akidah yang seperti ini punya penamaan-penamaan syar'i. Akidah menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah terkadang dinamakan dengan al-aqidah, sebagaimana para ulama menyebutnya dengan hal yang demikian. Seperti kita lihat buku yang dikarang oleh Imam As-Sabuni rahimahullah yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Beliau namai kitab akidahnya dengan Al-Aqidah. Kemudian terkadang juga disebut dengan Al-I'tiqad. Al-I'tiqad artinya keyakinan. Seperti kitab yang dikarang oleh Imam Al-Lalaka'i rahimahullah yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Beliau punya kitab yang berjudul Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka para ulama menamakan akidah dengan sebutan al-i'tiqad. Juga seperti para ulama yang lain menamakan kitab akidah dengan tauhid. Tauhid ini sebenarnya adalah ilmu yang khusus dalam pembahasan akidah terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, demikian pula nama-nama dan sifatnya. Dan para ulama menyebut penamaan akidah, buku akidah mereka dengan at-tauhid. Seperti misalnya Kitabut Tauhid ya, karya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Naam. Demikian pula Kitabut Tauhid karya Imam Ibnu Mandah yang wafat pada tahun 395 Hijriah. Kitabut Tauhid yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Ini mereka namakan kitab akidah mereka dengan nama At-Tauhid. Kemudian terkadang juga mereka sebut dengan As-Sunnah. Ya, seperti kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, As-Sunnah karya Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, As-Sunnah karya Al-Khallal, As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim, dan lain-lainnya. Ya, banyak dari para ulama menamakan kitab akidah dengan As-Sunnah. Dan terkadang juga mereka namakan dengan As-Syariah, seperti Kitabus Syariah karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Kemudian mereka juga namakan dengan Al-Iman, seperti Kitabul Iman karya Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam. Ya, dan juga Al-Imam Ibnu Mandah punya kitab yang berjudul Kitabul Iman. Ini penamaan-penamaan akidah menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah sekarang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari mana mereka mengambil akidah mereka? Maka hal ini dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Kata Syekhul Islam, ammal i'tiqad, adapun perkara akidah, kata beliau, fala yu'khadu anni, maka tidaklah diambil dariku, wala man huwa akbaru minni, tidak pula diambil dari orang yang lebih besar dariku, bal yu'khadu anillahi wa rasulihi, bahkan akidah diambil dari Allah dan Rasulnya, wa ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para pendahulu dari umat ini. Fama kana fil Qur'ani wajib i'tiqaduh, maka apa yang ada di dalam Quran wajib untuk diyakini. Wa kadzalika ma thabata fil ahadits sahihah, demikian pula terhadap semua yang tetap yang ada di dalam hadits-hadits yang sahih. Nah, maka ini penjelasan yang sangat gamblang dari beliau, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang perkara akidah. Ya, karena tentu saja yang paling berhak untuk berbicara tentang akidah Islam adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an tentu saja.
Kemudian setelahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara akidah kita ambil dari Quran dan sunnah. Allah tidak membebani kita untuk berkeyakinan, berakidah di luar dari apa yang ada dari Quran dan sunnah. Maka kalau misalnya kita dapati perkara akidah, keyakinan yang mungkin tersebar di tengah masyarakat kita, maka harus diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah akidah itu, apakah keyakinan itu merupakan keyakinan yang ada dalilnya ataukah tidak. Sebab kalau akidah, keyakinan ditetapkan tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dalam Quran dan sunnah, maka itu adalah aqidatun batilah, akidah yang batil. Karena kalau dia akidah pasti bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah tidak boleh ditetapkan dengan ra'yu, dengan akal semata. Ya, tidak boleh ditetapkan dengan akal, tetapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara global pemahaman tentang akidah itu. Nah, dan ahlus sunnati wal jamaah dari manhaj salafus saleh, mereka punya ihtimam, punya perhatian terhadap perkara akidah. Nah, sebab kenapa? Sebab akidah adalah yang mendasari agama ini. Semua amal ibadah kita tidak akan mungkin sah dan diterima kecuali manakala dibangun di atas akidah yang benar, kecuali di atas keyakinan yang lurus. Nah, dan inilah yang menjadi seruan dakwah para nabi dan para rasul. Awal dakwah mereka, awal seruan mereka adalah kepada akidah. Nah, dari itu kita bisa lihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Ini perkara akidah. Nah, bagaimana tidak penting akidah ini? Karena ini yang akan menetapkan keislaman seseorang ataukah tidak. Seorang yang punya akidah yang lurus, maka dia berada di atas Islam yang benar. Sementara manakala dia mempunyai akidah yang batil, maka ini bisa mencacati keislamannya atau bahkan bisa keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena perbuatan kesyirikan yang mencacati akidah ini akan mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, andaikan kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amalmu dan kamu termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, maka ini perkara akidah. Ahlus sunnati wal jamaah punya ihtimam, punya perhatian yang besar terhadap akidah. Dakwah mereka, seruan pertama mereka adalah kepada akidah. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan perkara akidah kepada umat Islam, bahkan kepada anak-anak kaum muslimin. Nabi tatkala membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Nabi mengajarkan kepada beliau akidah dalam keadaan beliau masih anak-anak. Nabi SAW mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah.
Kemudian disebutkan perkara yang dengannya kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara akidah. Dan perhatikan tatkala Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, mendakwahkan Islam. Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka pesan pertama Rasulullah, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Maka hendaknya yang pertama kau suruhkan kepada mereka, ila ayyuhidullah, agar mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara akidah. Nah, dan Nabi SAW bahkan sampai beliau hendak meninggal, beliau tetap mengingatkan umatnya dengan perkara tauhid. Disebutkan ya, beberapa hari sebelum Rasulullah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sempat mengucapkan kalimat berkaitan dengan akidah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, dakwah ahli sunnati wal jamaah, mereka mementingkan dan mengutamakan perkara tauhid. Namun bukan artinya ahlu sunnah wal jamaah hanya sibuk dengan urusan tauhid saja. Tidak, tentu saja mereka juga membahas tentang akhlak, tentang ibadat, tentang muamalah, dan semua dari perkara-perkara Islam. Tetapi yang menjadi pokok, yang menjadi utama di dalam dakwah mereka, pertama dan utama adalah dakwah kepada tauhid, pelurusan akidah. Nah, bagaimana manhaj salaf di dalam perkara akidah? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para ulama menyebutkan beberapa perkara yang hendaknya dipegang manakala kita ingin melihat bagaimana manhaj salaf di dalam urusan akidah. Ada poin-poin yang menjadi pijakan mereka agar mereka selamat di dalam berakidah. Yang pertama, mereka membatasi sumber pengambilan mereka di dalam urusan akidah hanya ada di dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Ini perkara yang pertama. Sumber pengambilan mereka di dalam urusan akidah terbatas hanya pada Quran, sunnah yang dipahami oleh as-salafus saleh, para pendahulu kita yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka berhujjah, berargumentasi dengan sunnah yang sahih dalam perkara akidah. Nah, baik sunnah tersebut datang secara mutawatir dalam periwayatan yang sangat banyak, atau hanya dalam bentuk ahad, hadis ahad, mereka terima sepanjang dia sahih. Mereka tidak membedakan apakah hadisnya mutawatir ataukah ahad. Hadis ahad itu ya yang terbatas periwayatannya, tidak seperti mutawatir. Nah, kalau di dalam urusan akidah ya, maka mereka mengambil semuanya sepanjang dia sahih, ternukil secara sahih, secara sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada sebagian kelompok yang menyimpang, yang mereka hanya mengambil dan membatasi urusan akidah hanya dalam perkara atau hanya dalam hadis-hadis mutawatir saja. Sementara kalau hadis ahad mereka tolak. Ini penyimpangan. Akidah salaf, manhaj salaf dalam urusan akidah mereka ambil semuanya sepanjang dia sahih, entah hadisnya ahad atau hadisnya mutawatir. Ini pijakan yang kedua. Pijakan yang ketiga, mereka tunduk ya dan menerima semua wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tidak menolaknya dengan akal. Kapan telah datang penyebutannya di dalam Quran dan hadis, maka mereka terima semua itu, tunduk dengan semua itu, dan tidak boleh mereka pertentangkan dengan akal. Ya. Khususnya dalam perkara-perkara gaib misalnya. Ya, yang mana la majala lil aqli fiha,
Tidak ada ruang bagi akal untuk berijtihad di dalamnya. Tidak boleh diakal-akali. Ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah yang mungkin akalnya belum bisa menerimanya. Imani dia, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena agama itu ya tidak boleh diakal-akali. Memang kita pahami agama dengan akal, karena tidak mungkin kita bisa memahami nas Quran dan hadis kecuali dengan akal kita. Tetapi akal mesti tunduk dengan ketetapan syariat. Tidak boleh mengotak-atik syariat. Karena kalau agama beragama dengan akal dan akal menjadi penentunya, maka akan rusak agama ini. Maka benarlah ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kata beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Kata beliau, andaikan agama dengan akal fikiran, niscaya bawahnya sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Dalam masalah mashul khuffain, mengusap sepatu dalam pembahasan fikih, dijelaskan oleh Nabi SAW yang diusap bukan bagian bawahnya, tapi bagian atas dari sepatu itu. Padahal secara logika, secara akal, tentunya bagian kotor, bagian yang paling kotor dari sepatu adalah bagian bawah. Kenapa bagian bawah tidak dibersihkan, tidak diusap? Justru yang diusap bagian atas. Andaikan agama dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Sama dalam pembahasan fikih yang lainnya. Seorang misalnya ya batal wudunya karena buang angin. Apa yang dia lakukan? Dia usap wajahnya, dia usap tangannya. Bukan yang dia usap bagian belakangnya. Padahal yang keluar adalah yang di belakang. Tapi tidak ada tuntunan agama disuruh mengusap bagian belakang tatkala seorang buang angin, batal wudunya. Karena agama memang bukan dengan akal, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini poin yang ketiga yang dijadikan pijakan di dalam berakidah menurut manhaj salaf. Yang keempat, mereka dari manhaj salaf tidak berdalam-dalam dan terjun di dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat yang justru akan merusak akidah Islam. Mereka tidak berdalam-dalam dan terjun di dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat yang bersumber dari Yunani kuno, yang diambil dari orang-orang kafir, Aristoteles, Socrates dan lain sebagainya. Karena akidah tidaklah diambil dari sana. Ilmu filsafat, ilmu kalam ini bukan bagian dari Islam. Maka mereka menjauhkan diri dari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Ini pijakan yang keempat. Yang kelima, rafdut ta'wilil batil. Mereka menolak takwil-takwil yang batil di dalam perkara akidah. Mereka tidak main takwil di dalam perkara akidah, takwil yang batil. Kalau takwil bermakna tafsir, menafsirkan Al-Quran, Quran butuh ditafsirkan. Dan sebaik-baik yang menafsirkan Quran adalah Rasulullah SAW, yaitu menafsirkan Quran dengan sunnah Nabi SAW. Karena di dalam perkara tafsir Quran ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Maka di sana ada ulama yang mengarang kitab tafsir Adwaul Bayan, karya Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan dan menafsirkan Quran dengan Quran. Ada tafsir yang menjelaskan makna Quran dengan hadits-hadits Nabi, seperti tafsir Al-Imam At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, banyak membawakan riwayat-riwayat. Kemudian tafsir dengan aqwalus sahabah, ucapan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Kemudian ada tafsir dengan bahasa Arab, ya, menafsirkan Quran dengan bahasa Arab yang jelas, karena Al-Quran ini turun bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang. Nah, tapi tidak boleh ada takwil-takwil yang batil. Ya, ini pijakan yang kelima. Yang keenam, manhaj salaf tatkala mereka memahami akidah, pijakan yang keenam dan ini yang terakhir
adalah al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Mereka kumpulkan nas-nas yang ada dalam satu permasalahan. Ya, mereka kumpulkan dalil-dalil itu semua. Tatkala mereka ingin membahas satu pembahasan, satu permasalahan, mereka kumpulkan semuanya. Sehingga tidak hanya mengambil satu hadis, membuang hadis yang lain. Tidak mengambil satu dalil, menelantarkan dalil yang lain. Tapi mereka kumpulkan semua dalil-dalil itu, barulah mereka tetapkan akidah dari semua dalil-dalil tersebut. Supaya tidak ada kontradiktif, tidak ada kontradiksi, pertentangan antara akidah yang dia yakini. Karena akidah itu perkara yang kalau bersumber dari Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka mereka al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Kemudian mereka keluarkan dari sana perkara-perkara akidah. Bukan seperti sebagian orang membuat akidah terlebih dahulu baru mencari dalilnya. Ini keluar dari petunjuk salaf. Kalau salaf mereka kumpulkan dalil-dalilnya, baru mereka keluarkan akidah dari situ. Nah, maka ini 6 pijakan pokok seseorang di dalam berakidah, dan ini yang menjadi manhaj salaf di dalam urusan akidah. Iya. Maka sekali lagi, akidah itu diambil dari mata air yang jernih. Itulah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang jauh dari hawa nafsu, jauh dari perkara syubhat. Dan orang yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan mengagungkan nas-nas Quran dan Sunnah. Karena dia tahu, ya, bahwasanya semua yang ada di dalamnya adalah hak dan benar. Tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Nah, ya, maka ini manhaj salaf. Akan lahir pada diri mereka pengagungan kepada nas-nas Al-Quran maupun Sunnah. Berbeda dengan seorang yang keluar dari manhaj salaf di dalam perkara akidah. Kurang pengagungannya terhadap nas Quran dan hadis. Ya, seperti sebagian manusia, sebagian orang yang melakukan ta'wilat terhadap nas, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan muncul, ya, dan kurang pengagungannya kepada nas Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena setiap kali Quran menetapkan begini, hadis menetapkan begini, dia takwil ke sana kemari. Nah, seperti misalnya akidah ainallah, di mana Allah. Jelas, sangat jelas di dalam Quran dan hadis Nabi SAW, bahkan kesepakatan para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama' 'alal arsy. Sangat jelas dalilnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang istiwa, tinggi di atas arsy-Nya. Menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit? Ulama menyebutkan seperti Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, pernyataan Allah, akidah Allah di atas langit itu lebih dari 1000 dalil. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan lebih dari 2000 dalil menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana. Berbeda dengan akidah yang menyimpang, yang mereka mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Nah, ini penyimpangan terhadap akidah. Kalau dia kembali kepada nas Quran dan hadis, maka dia akan dapati perkara yang menyejukkan hati. Allah di atas sana, Allah tinggi dari seluruh makhluknya. Nah, dan kita tetapkan semua itu dengan tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan dia, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Penetapan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sama ketika ditetapkan akidah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Hadisnya sahih. Ada dalam riwayat Bukhari, ada dalam riwayat Muslim. Nah, maka kita tetapkan hal tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Nah, karena nasnya jelas. Iya, Allah turun di sepertiga malam terakhir.
Kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. "Wa may yastaghfiruni fa aghfiralah." Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. "Wa may yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan beri apa yang dia minta. Berbeda dengan ahlul bidah. Tatkala mereka melihat nas-nas yang seperti ini, mereka takwil ke sana kemari. Oh, maksudnya itu begini, begini. Nah, sehingga dari situ mereka tolak ya akidah yang sangat jelas, yang sangat gamblang yang ada di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian kita nukilkan di sini ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Wa'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annad-dina, bahwa agama ini innama jaa min qibalillah azza wa jalla. Agama ini hanyalah datang dari sisi Allah azza wa jalla. Lam yudha' ala uqulir rijal wa araihim. Agama ini tidak diletakkan ya oleh akal-akal manusia, pendapat-pendapat manusia, tidak. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Ilmu agama ini hanya ada di sisi Allah dan hanya ada di sisi Rasulullah. Fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruq minad din. Maka jangan kau ikuti sesuatu dengan hawa nafsumu sehingga engkau akan lepas dari agama ini. Fatakhruju minal Islam, dan engkau akan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah SAW li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi. Karena sesungguhnya Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya tentang sunnah ini dan menerangkannya kepada para sahabatnya. Wahumul jamaah, merekalah al-jamaah. Wahumus sawadul a'zam, merekalah as-sawadul a'zam. Was-sawadul a'zam al-haqqu wa ahluhu. Sementara as-sawadul a'zam maksudnya adalah kebenaran dan pelaku kebenaran itu, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian beliau mengatakan juga di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wal asasul ladzi tubna alaihil jama'atu, dan dasar yang al jamaah dibangun di atasnya, berdiri di atasnya, yang mereka adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum, siapa yang tidak mengambil dari mereka, faqad dhalla wa btada', maka dia telah tersesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, lalu beliau nukilkan ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga disebutkan semakna dengannya ucapannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, la udra, tidak ada alasan, li ahadin, bagi seseorang, fi dolalatin raqibaha hasibaha huda. Tidak ada alasan bagi seseorang di dalam kesesatan yang dia lakukan, yang dia menyangka itu sebagai petunjuk. Tidak ada alasan. Wala fi huda tarakahu hasibahu dolalah, dan tidak ada alasan bagi petunjuk yang dia tinggalkan karena menyangka itu sebagai kesesatan. Kenapa tidak ada alasan? Tidak ada udur baginya. Faqad buyyinatil umur, karena perkara-perkara sudah dijelaskan. Wa thabatatil hujjah, hujjah telah tetap. Wanqata'al udru, dan alasan sudah terputus. Wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amrad dini kullihi. Yang demikian itu karena as-sunnah dan al-jamaah telah menerangkan, menjelaskan perkara agama seluruhnya. Wa tabayyana linnas, dan menjadi jelas bagi manusia. Fa'alan nasil ittiba', maka wajib bagi manusia untuk sekedar ikut, bukan mengada-adakan perkara baru di dalam Islam ini. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini nampak bagaimana keistimewaan manhaj salaf di dalam urusan akidah. Pertama, mereka kokoh di atas kebenaran, dan mereka tidak mudah terombang-ambing, berbolak-balik di dalam perkara yang mereka sudah yakini. Sebagaimana hal ini
tidak kita dapatkan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa, para pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena kalau ahlul bid'ah, akidah mereka akan berubah-ubah. Setiap ganti masa zaman berubah lagi akidahnya. Bahkan mungkin berganti pemimpinnya, berganti pula akidah dan keyakinannya. Tidak tetap. Sementara akidah ahlus sunnah, manhaj salaf, di dalam berakidah, akidah mereka dari dulu sampai sekarang ini walhamdulillah tetap sama, tidak berubah-ubah. Nah, dan ciri kesesatan manakala kita dapati suatu keyakinan berubah-ubah, direvisi sudah. Nah, ada revisinya, subhanallah, perkara akidah. Makanya kata imam, kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu an kepada Abu Mas'ud yang juga sahabat Nabi, kata beliau, innad dhalalata haqqad dhalalah, sesungguhnya kesesatan yang benar-benar kesesatan, an ta'rifa ma kunta tunkir, engkau mengetahui apa yang dulu kamu ingkari, wa an tunkira ma kunta ta'rif, dan kamu ingkari apa yang dahulu kamu ketahui, berubah-ubah. Wa iyyaka wat talawun fid din, dan hati-hatilah kamu dari berwarna-warni di dalam agama, kayak bunglon, tidak tetap ya. Ketika dia hinggap di suatu dahan pohon yang berwarna hijau, menjadi hijau dia. Kalau warnanya coklat, coklat pula dia. Nah, ini tidak punya ketetapan. Ketika dia berada di jamaah ini, maka akidahnya sesuai dengan jamaah itu. Ketika dia berada di organisasi ini, maka sesuai pula akidahnya dengan organisasi itu. Berubah-ubah kayak bunglon. Nah, ini bukan dari manhaj salaf. Ya, beliau ingatkan, wa iyyaka wat talawuna fid din, hati-hati kamu dari berwarna-warni dalam agama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka akidah salaf, manhaj salaf, mereka teguh di atas kebenaran, dan ini berbeda dengan ya ahlul kalam, ahlu filsafat. Ya, mereka tidak tetap dengan akidah mereka. Mereka tidak tetap dengan akidah mereka. Nah, akidah inilah yang mendatangkan ketenangan, mendatangkan tumakninah, mendatangkan ketentraman di dalam hati. Karena dia perkara yang teryakini dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, dari keistimewaan manhaj salaf di dalam perkara akidah, mereka bersepakat ya, dan tidak berselisih di dalam urusan akidah. Ini sebagai penguat dari yang pertama tadi. Di semua tempat, di seluruh zaman, lihat saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mereka, baik mereka berada di Indonesia atau berada di tanah Arab atau berada di tempat yang lain, di mana saja akidah mereka tetap sama, tidak mengalami perubahan dengan terjadinya perubahan masa, zaman, tempat dan lain sebagainya. Berbeda dengan akidah yang lain ya, yang tidak tetap, yang selalu berubah-ubah, dan terjadi perselisihan di antara mereka di dalam perkara akidah. Nah, di dalam urusan akidah ya. Maka dari keistimewaan akidah salaf, mereka bersepakat di atas akidah dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Yang ketiga, dari keistimewaan mereka, ya mereka adalah orang yang paling tahu ya tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau, perbuatan-perbuatan beliau, sehingga mereka paling mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling tahu dari hadits-hadits Nabi mana yang sahih, mana yang dhaif, mereka kenali semua itu. Mereka sangat cinta kepada sunnah Nabi. Mereka cinta dengan semua yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mereka meyakini bahwa jalannya salafus saleh adalah aslam wa a'lam wa ahkam. Jalannya salafus saleh itu lebih selamat, lebih berilmu dan lebih bijaksana. Tidak sebagaimana yang diklaim oleh sebagian ahli kalam, mengatakan bahwa jalannya salaf itu memang aslam, lebih selamat, tapi jalannya khalaf yang datang belakangan itu a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih bijaksana. Ini dibantah oleh Syekhul Islam. Tidak benar yang seperti ini. Justru salaf a'lam wa aslam wa ahkam, dia yang paling berilmu, paling bijaksana dan paling selamat. Kemudian
Dari keistimewaan akidah mereka, ya, manhaj salaf, mereka gencar di dalam menebarkan aqidatus sahihah. Mereka menyerukan dakwah kepada akidah dan membantah perkara-perkara penyimpangan di dalam urusan akidah. Kemudian yang terakhir, bahwa dari manhaj salaf dalam urusan akidah, mereka pertengahan di dalam semua firqah-firqah yang ada, antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, antara kelompok-kelompok yang menyimpang, ahlus sunnah berada di pertengahan, sebagaimana Islam berada di tengah-tengah di antara seluruh agama yang ada. Islam di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ahlus sunnah juga pertengahan. Ya, lihat di dalam bab asma wa sifat, mereka pertengahan antara ahlut ta'til dan ahlut tasbih. Orang yang menafikan, menolak nama-nama dan sifat Allah. Ini yang ekstrim. Ada juga yang menetapkan tapi menyerupakan nama tersebut atau sifat tersebut dengan makhluk. Ini ekstrim juga. Maka ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Mereka tetapkan nama dan sifat Allah dan mereka tidak serupakan dengan makhluk. Nah, dan di dalam pembahasan-pembahasan yang lain, ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian secara ringkas manhaj salaf di dalam perkara akidah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita akidah yang lurus, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.